Selamat datang di channel Saat Teduh Anda. Sebelum saya memulainya, mohon agar beri dukungan kepada saya dengan memberikan like, share, dan subscribe-nya. Firman Tuhan pada hari ini bertema, konsep Tritunggal Allah orang Kristiani. Kejadian 1:1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perlu untuk kita ketahui bahwa latar belakang dari kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa sendiri atas perintah Tuhan. Ketika Musa bertemu dengan Allah di gunung Allah. Mari kita bahas ayat per ayat supaya kita bisa memahaminya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Penggunaan kata Allah ini dalam bahasa Yunani, Theos, yang artinya adalah Tuhan atau Allah, yang kami kenal sebagai Allah Bapa atau Allah Pencipta. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam ayat ini jadi perenungan dan pertanyaan bagi saya. Mengapa Allah minta Mus menuliskan kitab Kejadian ini di ayat kedua ini dengan kata roh Allah melayang-layang? Jika Allah itu satu, maka tidak perlu ditulis roh Allah melayang-layang. Cukup kata dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah Allah tidak bisa melayang-layang di atas permukaan air? Pasti bisa, karena Allah Pencipta itu Maha Kuasa. Jadi mengapa Allah menyuruh Mus menulis dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Saya yakin Allah sengaja mengenalkan pribadi yang menjadi bagian dari hidup Allah yang lain yang perlu dikenal oleh semua manusia. Jadi roh Allah ini adalah pribadi yang lain yang kami kenal dengan nama Roh Kudus. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dalam ayat ketiga ini juga sama cukup membuat saya penasaran. Kata berfirmanlah Allah, artinya Allah menggunakan sang firman untuk menjadikan terang sehingga terang itu jadi. Mengapa Allah tidak menyuruh Mus untuk menulis berkatalah Allah? Apakah perkataan Allah sendiri tidak memiliki kuasa untuk menciptakan terang? Tentu tidak. Perkataan Allah juga bisa membuat mujizatnya untuk menciptakan terang. Namun ternyata maksud Tuhan menggunakan berfirmanlah Allah ini agar semua manusia tahu bahwa sang firman ini adalah bagian dari diri Allah sendiri. Walaupun mereka memiliki bagian masing-masing, namun Allah tetap satu wujud. Dalam iman kepercayaan kami, sang firman inilah yang diutus oleh Allah Bapa untuk berinkarnasi menjadi manusia yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1-2 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14, 16-18 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ketiga pribadi itu juga didukung oleh ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat itu, kira-kira Allah Bapa atau Allah Pencipta itu ngomong ke siapa dengan mengatakan kita? Apakah berkata kepada malaikatnya? Tidak pernah tercatat bahwa Allah menciptakan malaikatnya seperti wujud dan gambar Allah. Jadi Allah Bapa atau Allah Pencipta mengatakan kita bicara kepada siapa? Karena kata kita ini adalah kata majemuk yang artinya lebih dari satu. Sehingga makin yakinlah kami bahwa kita yang dimaksud Allah Bapa Allah Pencipta ini adalah kepada Roh Allah atau Roh Kudus dan juga kepada Sang Firman yaitu Kristus Yesus. Terima kasih telah mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.